Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati, judul ceramah saya adalah yang menyangkut masalah ma'rifat cinta. Ma'rifat yang dimaksud di sini adalah mengenal. Mengenal bukan hanya sekedar kita mengenal secara lahiriah, secara simbol atau apa yang nampak pada suatu objek, terutama manusia. Tetapi mengenal ini mengenal lebih dalam. Dalam istilah filsafat ada mengenal esensi dan eksistensi. Kemudian cinta. Cinta bukan cinta yang parsial, tetapi cinta yang universal. Kaitan dengan itu makrifat cinta kepada Nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kajian filsafat untuk mengenal lebih dalam tentang siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mana beliau, untuk apa beliau diutus di permukaan bumi, kemudian akan kemana ajaran yang disampaikan oleh beliau kepada semua umat. Minimal ada 3 aspek untuk melihat eksistensi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari aspek biologis. Aspek biologis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sebuah planning atau membuat sebuah skenario atau membuat sebuah ciptaan yang lebih suci, siapa sebenarnya yang akan disiapkan, yang akan melahirkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abdullah, bapa Nabi besar Muhammad SAW, adalah nama seorang putra daripada Abdul Muttalib yang memiliki kesalehan tinggi dan beragama Hanif. Abdullah adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesalehan personal, sosial dan spiritual. Sedangkan Aminah adalah istri Abdullah. Aminah itu berasal dari kata iman, percaya. Maka Aminah ini adalah wanita yang memiliki kepercayaan tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Aminah adalah wanita yang dapat dipercaya dan wanita yang melahirkan anak, menjaga keluarga, memelihara keluarga dengan penuh amanah dan keimanan serta aman. Oleh karena itu, disinilah kita melihat, mengkaji bahwa Rasulullah SAW bukan sembarang manusia, tetapi manusia agung. Karena itu perpaduan hamba Allah yang taat dengan Aminah, Abdullah dan Aminah, lahirlah Muhammad atau Ahmad. Itu yang disebut dengan manusia yang terpuji. Oleh karena itu kita melihat Rasulullah SAW tidak hanya sebatas kita lihat dari aspek al-basar saja, tetapi beliau juga harus dilihat lagi lebih dalam secara esensial atau secara hakikat. Karena itu Rasulullah SAW secara fisik sama dengan kita, tetapi kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah maksum, terpelihara dari dosa. Makanya Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya." Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini manusia seperti Anda semua. Cuma perbedaannya, saya ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang kamu sembah, itu juga Tuhan yang saya sembah. Oleh karena itu, keberadaan Rasulullah SAW ini adalah sebuah rencana yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kelebihannya. Dia lahir hari Senin, diangkat sebagai Rasul hari Senin, kemudian Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit ke-9 sampai Sidratul Muntaha hari Senin. Hijrah dari Makkah ke Madinah hari Senin. Kemudian wafat
Rasulullah SAW hari Senin. Makanya ada semacam sebuah kajian atau candaan bahwa di mana manusia lahir di situ dia kembali. Kalau ada pemirsa misalnya yang lahir hari Senin, ya ini hari Senin, ya tunggu-tunggu bahwa terakhir hari Senin adalah pukul 12.00 sebentar. Pemirsa sekalian, yang kedua adalah Rasulullah SAW kita lihat dari aspek teologis. Aspek teologi itu aspek ketuhanan. Kenapa Rasulullah SAW lahir di Mekah? Kenapa tidak lahir di Makassar? Di Mekah itu adalah pusatnya dulu. Karena itu rencana Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua manusia yang ada di dunia, Rasulullah SAW menjadi titik pusatnya di dunia ini. Oleh karena itu agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan agama baru itu secara teologis, tetapi menyempurnakan agama-agama yang diajarkan oleh para seniornya. Antara lain agama yang diajarkan oleh Nabi Musa, agama diajarkan oleh Nabi Isa. Datang Nabi besar Muhammad SAW menyempurnakan, termasuk agama-agama yang dipahami oleh orang-orang Arab jahiliyah. Oleh karena itu betul firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik untuk menjadi panutan kita semua. Apa itu? Syirik, kemudian tabligh, kemudian amanah, kemudian ketaatan. Yang terakhir, kalau kita mau melihat Rasulullah SAW, lihat dari aspek sufistik. Tidak akan cipta bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak ada cahaya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bukan hanya dari aspek fisik, tetapi Rasulullah SAW dari Nur Muhammadiyah. Dalam pandangan filsafat bahwa ketika Allah dalam keadaan sendiri, Allah berpikir dengan pikiran pertama dari wajibul wujud ke mungkin wujud. Mungkin wujud itulah tercipta dari langit, kemudian bintang-bintang sampai dengan bumi. Ternyata sebelum itu semua Allah menciptakan yang namanya cahaya atau cahaya universal. Itu yang disebut Nur Muhammadiyah. Makanya ketika dalam sebuah kisah bahwa Nabi Adam AS disuruh bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu Nabi Adam bertanya, siapa gerangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ternyata dalam kajian filsafat dan tasawuf bahwa yang dimaksud dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pada saat Nabi Adam, pada Nabi Adam yang pertama menciptakan, yang dimaksud adalah cahaya Rasulullah SAW. Muhammad SAW sudah ada sebelum semua yang ada. Setelah Allah sendiri ingin menciptakan sesuatu, keluarlah cahaya itu. Itu yang disebut dengan cahaya Nur Muhammadiyah. Dan secara fisik Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir adalah Nabi yang ke-25. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi renungan dan akan meningkatkan iman sekaligus menambah wawasan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.